Belakangan ini kita sering banget ya dengar istilah AI engineer. Kayaknya di mana-mana ada aja gitu, lowongan kerja atau orang ngobrolin soal peran ini. Tapi apa sebenarnya sih yang mereka kerjain sehari-hari? Apa cuma sekedar bikin robot pinter kayak di film-film itu atau ada cerita lain di baliknya? Nah, hari ini kita mau coba nih melakukan penjelajahan mendalam lah ya, mencoba memahami peta jalan komprehensif buat jadi seorang AI engineer, khususnya ngelihat ke arah tahun 2025. Kita bakal kupas tuntas peran ini, mulai dari skill intinya sampai prospek karirnya. Ini kita dasarkan pada analisis tren terkini yang kami dapatkan. Sumber kita kali ini itu analisis mendalam, judulnya Kupas Tuntas Peta Jalan AI Engineer. Misi kita, ya, bantu Anda biar paham inti peran yang lagi naik daun ini, bedain juga sama peran lain yang sering ketukar. Terus lihat jalur mana sih yang paling relevan buat diikuti sekarang. Oke deh, mari kita mulai dari yang dasar dulu ya. Jadi, bisa dijelasin nggak secara sederhana aja, apa itu AI engineer? Apa sih yang bikin mereka beda? Tentu. Jadi gini intinya ya, AI engineer itu para profesional teknologi, tugas utama mereka tuh merancang, membangun, dan, nah ini penting, mengimplementasikan solusi berbasis AI. Fokusnya tuh kuat banget di aplikasi praktis. Gimana caranya pakai AI buat mecahin masalah nyata, entah di bisnis atau di masyarakat. Seringnya nih mereka nggak selalu bikin model AI dari nol, justru mereka pinter manfaatin model yang udah ada, pre-trained models namanya, sama perangkat AI lain yang udah banyak tersedia. Oh, jadi lebih kayak memanfaatkan gitu ya, bukan menciptakan dari awal melulu. Iya, bisa dibilang gitu. Tugas intinya ya macam-macam. Bisa bangun dan optimalin infrastruktur AI di sistem yang lebih gede. Atau ngubah model machine learning, mungkin yang dibikin tim lain, jadi API. API ini penting banget biar kecerdasan modelnya bisa dipanggil gitu, dipakai sama aplikasi lain. Misalnya app di web atau di HP. Ini nih yang sering bikin bingung. Kadang suka ketuker sama data scientist atau machine learning engineer. Bedanya di mana sih intinya? Nah, iya kan? Betul banget, sering ketukar. Oke, kita coba bedah ya. Data scientist itu biasanya fokusnya lebih ke eksplorasi sama analisis data. Mereka ya ngoprek data, cari pola, cari insight bisnis. Outputnya seringnya laporan, visualisasi, atau mungkin prototype model awal, gitu. Oke, itu data scientist. Kalau ML engineer? Nah, kalau ML engineer atau ya ML engineer itu seringnya jadi jembatan. Jembatan antara dunia data science sama dunia software engineering. Fokus utama ML engineer itu di deployment. Jadi gimana caranya model itu bisa live, jalan di produksi, terus juga soal skala biar bisa ngelayanin banyak pengguna sama perawatannya. Ini yang sering disebut ML Ops. ML Ops ya? Oke. Terus AI engineer modern ini gimana posisinya? Nah, AI engineer modern, apalagi kalau kita lihat tren terbaru nih, kayak yang dianalisis sumber kita dari roadmap.sh itu, fokusnya makin geser. Mereka sekarang lebih concern ke penerapan sama integrasi model AI yang udah ada. Bisa model komersial yang aksesnya via API, kayak punya OpenAI atau Google, atau bisa juga model open source yang banyak banget di Hugging Face misalnya. Oh, jadi kayak arsitek ya? Ngerakit-ngerakit komponen AI gitu. Tepat, mirip arsitek sistem cerdas. Mereka ngerakit komponen-komponen AI yang udah jadi buat bikin aplikasi yang jalan dan ngasih nilai. Ini sebenarnya nunjukin tren AI itu sendiri yang jadi makin komoditas. Sekarang nilai bisnis itu sering datang dari kemampuan integrasi yang cerdas, bukan cuma bikin model paling canggih dari nol. Makanya peran AI engineer jadi deket banget ke full stack developer, tapi ya dengan spesialisasi AI yang dalam. Wah, menarik banget pergeserannya. Jadi lebih ke integrasi ini ya. Sumber kita kan nyebut peta jalan dari roadmap.sh. Itu unik, apa sih yang bikin beda? Iya, peta jalan dari roadmap.sh itu pendekatannya kekinian banget dan pragmatis ya. Secara nggak langsung, peta jalan ini kayak ngedefinisin AI engineer tuh ya software engineer tapi buat era AI generatif. Beda sama jalur tradisional yang mungkin mulai dari teori matematika atau algoritma dasar dulu, ini langsung nyemplung ke ekosistem AI generatif. Langsung praktek gitu ya?
Betul. Poin utamanya itu pergeseran fundamental. Nggak lagi mulai dari teori bikin neural network, tapi gimana caranya ngerakit solusi pakai teknologi AI yang udah ada, jadi belajar pakai komponen AI canggih yang udah jadi. Kayak arsitektur RAG buat ngasih otak eksternal ke LLM, atau pakai vektor database buat nyari info berbasis makna. Fokusnya orkestrasi sama integrasi, kayak jadi sistem integrator cerdas gitu. Oke, oke. Bisa dirinci dikit nggak tema-tema utamanya di peta jalan itu apa aja? Bisa, bisa. Jadi ada beberapa area penting ya di roadmap SH itu. Pertama, soal manfaatin model yang udah ada. Ini intinya paham istilah kayak LLM, RAG, vector database. Terus langsung praktek pakai model dari OpenAI, Anthropic, Google, atau dari Hugging Face. Termasuk juga gimana jalanin model lokal pakai Ollama gitu. Pesannya jelas, jangan bikin ulang yang udah ada. Fokus ke penggunaannya aja. Sip. Yang kedua, Kedua, teknologi inti buat aplikasi cerdas. Ini soal paham embeddings, cara ubah data jadi angka biar komputer ngerti maknanya. Terus gimana simpan dan nyari angka ini pakai vektor database kayak Pinecone atau Chroma. Sama arsitektur kunci kayak RAG tadi, biar LLM bisa akses info luar tanpa fine-tuning mahal. Biasanya pakai LangChain atau Llama Index buat implementasinya. paham. Lanjut. Ketiga, interaksi tingkat lanjut sama AI. Ini lebih dari sekedar nulis prompt biasa, termasuk teknik prompt engineering canggih kayak React. Dan yang penting, bikin LLM bisa pakai tools atau manggil API luar. Nah, ini langkah awal ke AI agents yang otonom. Oke. Ada lagi? Keempat, kemampuan multimodal. Kan data nggak cuma teks ya. AI engineer modern perlu bisa kerja sama gambar, misalnya pakai OpenAI Vision API atau DALL-E. Sama audio, pakai Whisper API buat transkrip, bahkan video. Terakhir, tapi ini krusial banget, aspek tanggung jawab. Ini soal keamanan, kayak ngelindungin dari serangan prompt injection, terus juga soal etika AI, kayak potensi bias di model sama pentingnya jaga privasi data. Ini non-teknis, tapi dampaknya gede. Wah, lengkap juga ya. Tapi ini kan fokusnya aplikasi banget, jadi mikir nih. Kalau gitu fondasi klasik kayak matematika gitu, masih penting banget nggak sih? Jangan-jangan udah nggak relevan lagi? Justru, sebaliknya, fondasi ini tuh tetap relevan banget. Malah mungkin ini yang bedain antara sekedar tukang pakai alat sama engineer sejati yang beneran paham cara kerjanya. Matematika itu ngasih intuisi. Intuisi ya? Contohnya gimana? Misalnya nih ya, aljabar linear. Itu kan bahasa dasar data di AI. Vektor, matriks, tensor itu cara kita nyajiin data. Operasi matriks itu intinya neural networks ngolah info. Konsep kayak eigenvalues vectors itu penting buat PCA, reduksi dimensi. Terus kalkulus, ini mesin dibalik proses belajar model AI. Turunan, gradien, itu kunci gradient descent. Cara model ngurangin errornya. Backpropagation buat latih deep learning itu ya aplikasi aturan rantai kalkulus. Oke. Satu lagi tadi? Probabilitas dan statistik, ini alat kita buat mikir soal ketidakpastian. Distribusi probabilitas buat modelin data, statistik deskriptif buat eksplorasi awal, inferensi statistik buat validasi hasil model. Ketiganya ini nyambung terus. Aljabar ngasih struktur, kalkulus ngasih cara optimasi, statistik buat evaluasi. Kalau paham ini, kita nggak cuma klik tombol, tapi bisa diagnosa masalah kalau modelnya aneh. Bener juga sih. Nah, kalau soal pemrograman nih, kenapa Python kayaknya dominan banget ya di dunia AI dan data science ini? Wah iya, itu ada beberapa alasan kuat sih. Pertama, sinteks Python itu kan relatif gampang dibaca ya, gampang ditulis juga, jadi buat banyak orang lebih cepat belajarnya. Kedua, komunitasnya gede banget dan aktif di mana-mana, jadi kalau ada masalah, nyari bantuan, tutorial gampang. Banyak diskusinya online. Ketiga, nah ini mungkin yang paling penting, ekosistem library-nya itu udah mateng banget buat komputasi ilmiah, data science, AI. Ada NumPy buat angka, Pandas buat data tabel, Matplotlib sama Seaborn buat visualisasi. Terus ada Scikit-learn, itu udah kayak pisau Swiss Army buat ML klasik, pra-pemrosesan, evaluasi. Nah, ekosistem ini yang bikin develop AI pakai Python jadi produktif banget. Oke, jadi jelas ya, matematika sama Python itu krusial. Nah, sebelum kita nyemplung lebih dalam ke deep learning yang lagi heboh itu, gimana soal algoritma machine learning ML klasik? Masih perlu banget nggak sih dikuasain di era LLM gini? Masih perlu banget. Ada beberapa alasan,
Pertama, buat banyak masalah, apalagi yang datanya terstruktur kayak tabel di database gitu, algoritma klasik ini sering udah cukup oke. Lebih gampang dijelasin, komputasinya juga lebih enteng. Kedua, dan ini penting banget, paham algoritma klasik ini ngebangun fondasi konsep sama intuisi yang berguna banget buat ngerti teknik yang lebih kompleks nanti. Jadi kayak dasar gitu ya? Iya, fondasi lah. Secara umum ada 3 paradigma utama di ML klasik. Ada supervised learning, model belajar dari data yang udah ada kunci jawabannya. Ini ada regresi buat prediksi angka, sama klasifikasi buat prediksi kategori. Terus ada unsupervised learning, model nyari pola di data tanpa label, sama reinforcement learning, agen belajar ambil keputusan dari coba-coba pakai sistem reward atau punishment. Yang supervised itu contoh populernya apa aja? Di supervised learning yang tertunggi pahami itu misalnya regresi linier dan logistik. Ini bagus karena gampang dijelasin. Ada decision trees, logikanya kelihatan. SVM, kuat buat data kompleks. KNN, simple tapi efektif. Sama yang populer banget itu metode ensemble, kayak random forest sama gradient boosting. Ini intinya gabungin banyak model lemah jadi satu model kuat yang akurat. Seringnya buat data tabel, ensemble ini juaranya. Tapi ya, perlu diingat, sering ada trade-off antara akurasi sama kemudahan interpretasi. Regresi linier transparan, tapi gradient boosting sering jadi kayak black box. Kalau yang unsupervised? Kalau unsupervised, contoh klasiknya itu K-means clustering buat ngelompokin data sama PCA buat ngurangin fitur data. Oke, sip. Fondasi ML klasik udah kebayang. Nah, sekarang ayo kita lompat ke deep learning yang bikin banyak terobosan keren itu. Yap, deep learning ini emang revolusioner sih. Ini subbidang ML yang pakai Artificial Neural Networks atau ANN yang lapisannya banyak, makanya deep. Keunggulannya itu dia bisa otomatis belajar fitur yang relevan langsung dari data mentah. Kayak dari pixel, gambar, atau kata di kalimat, nggak perlu kita rekayasa fiturnya manual lagi. Ledakannya ini didorong banget sama 2 hal, data yang gede banget, big data, sama kekuatan komputasi, terutama GPU. Area utamanya apa aja tuh yang diubah sama deep learning? Ada 2 area utama yang benar-benar diubah. Pertama, computer vision atau CV. Ini ngajarin mesin melihat. Kuncinya di arsitektur Convolutional Neural Networks atau CNNS. CNN ini terinspirasi cara kerja otak kita ngelihat. Pakai filter buat deteksi fitur dari tepi, tekstur, sampai objek kompleks. Aplikasinya ya banyak, klasifikasi gambar, deteksi objek real time kayak di mobil otonom pakai YOLO, segmentasi gambar. Itu CV. Yang kedua? Kedua, Natural Language Processing atau NLP. Ngajarin mesin paham bahasa manusia. Revolusinya itu datang dari arsitektur transformer, yang papernya judulnya Attention is All You Need. Beda sama RNN yang proses teks urutan, transformer bisa proses semua teks barengan pakai mekanisme self-attention. Ini buat nimbang relevansi kata dalam konteks. Nah, ini fondasi LLM kayak BERT dan GPT sekarang. Jadi intinya deep learning itu geser dari rekayasa fitur manual ke belajar fitur otomatis ya? Betul banget. Itu pergeseran paling fundamental. Dulu orang ML pusing mikirin fitur manual. Sekarang, CNN dan Transformer bisa belajar sendiri fitur paling bagus dari data mentah. Ini jelas ngubah fokus kerja engineer-nya. Sekarang lebih ke desain arsitektur, ngurusin data berkualitas, sama tuning hyperparameter biar performanya oke. Nah, di dunia deep learning ini kan ada 2 raksasa ya, TensorFlow sama PyTorch. Gimana perbandingan mereka berdua? Apalagi kalau lihat buat tahun 2025 nanti. Wah, iya. Dua-duanya hebat sih, tapi punya rasar dan ekosistem yang agak beda. Jadi unggulnya di area beda-beda. Kalau soal gampang dipakai sama fleksibel, PyTorch itu sering dibilang lebih Pythonic, lebih natural buat programmer Python, lebih intuitif juga karena pakai dynamic computation graphs. Jadi debuggingnya lebih gampang. TensorFlow apalagi versi 2 ke atas, udah pakai eager execution juga sih, jadi lebih interaktif. Tapi kadang warisan static graphs-nya masih kerasa dikit. Tapi TensorFlow punya keras yang terintegrasi. Nah, ini ramah banget buat pemula. Terus beda di riset sama produksi gimana? Nah, ini lumayan kelihatan bedanya. PyTorch sekarang kayaknya jadi rajanya di riset sama akademik, fleksibel buat eksperimen cepat. Kalau TensorFlow sejarahnya kuat banget buat deployment skala gede di produksi. Ekosistem kayak TensorFlow Serving buat server, TF Lite buat mobile atau Edge itu udah mateng banget. Ekosistem pendukungnya gimana?
Dua-duanya kuat, TensorFlow lengkap banget. Ada TensorBoard buat visualisasi, TFX buat pipeline end-to-end, TFJS buat di browser. PyTorch juga, ekosistemnya cepet banget berkembang. Ada TorchServe buat deployment, terus integrasinya erat banget sama Hugging Face buat NLP, sama PyTorch Lightning buat nyederhanain kode training. Jadi trennya gimana nih? Menimpili mana? Tapi ada yang menarik nih. Keras versi 3 sekarang itu back-end agnostic. Jadi bisa nulis kode keras, terus jalanin di atas TensorFlow, PyTorch, atau JAX. Kalau ini diadopsi luas, mungkin debat TensorFlow vs PyTorch jadi kurang relevan lagi. Fokusnya ke keras aja. Bikin model akurat di laptop itu kan satu hal ya. Tapi bawa ke dunia nyata, ke produksi, biar jalan terus, itu tantangan lain. Nah, di sini MLOps masuk kan? Tepat banget. MLOps atau Machine Learning Operations, itu intinya nerapin prinsip-prinsip DevOps ke siklus hidup ML. Tujuannya ya buat otomatisasi, nyederhanain, bikin proses dari develop sampai operasi model ML jadi lebih efisien, andal, bisa diukur. Prinsip utamanya apa aja tuh MLOps? Prinsipnya ada beberapa, kolaborasi tim data science, ML engineering, sama operations. Otomatisasi pakai CI/CD buat testing sama deployment model. Reproduktivitas jadi hasil bisa diulang, pakai versioning kode, data, sama model. Monitoring performa model terus-menerus, sama tata kelola atau governance buat mastiin kepatuhan dan etika. MLOps ini kunci buat ngatasin lembah kematian ML. Tahu kan, banyak model bagus di prototype tapi gagal sampai produksi dan ngasih nilai bisnis. Berarti MLOps ini bukan cuma teknis ya, tapi juga soal budaya kerja tim gitu. Terus teknologi kayak Docker, bantuannya di mana? Bener banget, MLO itu gabungan praktek, budaya, sama teknologi. Nah, Docker ini peran teknisnya krusial, terutama buat reproduktivitas sama konsistensi lingkungan. Pakai Docker, kita bisa bikin kontainer. Bayangin aja, model ML sama semua kebutuhannya. Versi Python, library, kode, konfigurasi, dibungkus jadi satu paket mandiri. Namanya kontainer. Blueprintnya Dockerfile, bisa disimpan, dibagikan. Hasilnya, kontainer ini bisa dijalanin di mana aja. Laptop, server tes, server produksi, hasilnya bakal sama persis. Jadi nggak ada lagi drama di saya jalan kok di server nggak. Oke, itu soal bungkusnya. Terus setelah dideploy? Setelah deploy, kerjaan penting lainnya mulai monitoring. Tapi monitoring di MLOps ini lebih dari sekedar lihat CPU atau memori. Kita perlu pantau metrik spesifik model ML-nya. Misalnya, data drift. Ini deteksi kalau data input di produksi udah beda sama data pas training. Ini bisa nurunin akurasi. Terus pantau akurasi model itu sendiri pakai data baru. Sama pantau juga soal keadilan dan bias, biar model nggak ngerugiin kelompok tertentu. Sistem MLOps yang bagus itu idealnya nggak cuma mantau, tapi bisa otomatis kasih alert atau bahkan micu retraining model kalau performanya turun. Sip. Nah, sekarang kita ke bagian yang mungkin paling ditunggu nih. Karir. Gimana sih jalur karir sama, ya jelas, potensi gajinya AI engineer, apalagi di Indonesia? Jalur karirnya sih umumnya progresif ya, mirip software engineer. Mulai dari junior, terus senior, habis itu bisa macam-macam. Bisa spesialisasi lebih dalam, kayak di CV, NLP, atau MLOps. Bisa juga jadi arsitek AI yang ngerancang solusi skala gede. Atau masuk jalur manajemen jadi engineering manager tim AI. Kunci buat cepet naik karir di sini seringnya bukan cuma teknisnya jago, tapi juga bisa nyambungin AI ke nilai bisnis nyata sama bisa implementasi solusi yang andal dan efisien. Kalau soal gaji di Indonesia gimana? Proyeksi 2025 gitu. Soal kompensasi di Indonesia, datanya nunjukin lumayan menjanjikan sih, tapi ya pasti ada variasinya. Laporan dari lembaga riset gaji internasional kayak ERI atau Salary Expert itu nyebut rata-rata tahunan sekitar 482 sampai 486 juta rupiah. Tapi perlu dicatat ya, angka segitu kemungkinan besar buat posisi di perusahaan teknologi gede, MNC, atau startup yang dananya kuat. Di Jakarta biasanya ada premium, bisa sekitar 541 juta setahun. Itu rata-rata ya? Kalau berdasarkan pengalaman? Kalau berdasarkan pengalaman, proyeksinya kira-kira gini. Pemula 1-3 tahun mungkin di rentang 28,5 sampai 32 juta sebulan. Kalau senior 8+ tahun bisa 50,5 sampai 56,7 juta sebulan.
Tapi penting juga lihat data dari portal kerja lokal kayak Jobstreet atau Notflare. Kadang angkanya lebih lebar rentangnya, bisa jadi ada yang lebih rendah juga. Misal 6-8 juta di Surabaya, atau 9-13 juta buat peran ML Data Engineer. Ini nunjukin pasarnya tersegmentasi. Tergantung jenis perusahaan, industri, lokasi, dalamnya peran teknisnya, tapi pertumbuhan gaji jangka panjangnya sih positif. Katanya bisa naik 13% dalam 5 tahun. Wah, oke. Dengan pertumbuhan sepesat ini, tren masa depannya gimana buat peran AI engineer? Apa yang perlu diantisipasi nih? Ada 3 tren gede nih yang kayaknya bakal ngebentuk banget peran AI engineer ke depan, katakanlah 5 tahun lagi 2026 ke atas. Pertama, agentic AI. Kita bakal lihat pergeseran dari modal AI yang pasif, nunggu perintah, jadi agen AI yang lebih otonom. Bisa bikin rencana, ambil keputusan, pakai tools, bahkan kerjasama sama agen AI lain. Ini mungkin bikin peran baru kayak agent ops. Agentic AI ya. Yang kedua, Kedua, physical AI. Integrasi AI sama dunia fisik bakal makin dalam. Robotika makin pintar, mobil otonom makin canggih, IoT cerdas di mana-mana. AI engineer ke depan mungkin perlu skill tambahan di sistem real-time, data sensor, mungkin dasar robotika juga. oke. Yang terakhir, Ketiga, sovereign AI. Regulasi privasi data kan makin ketat ya, kayak GDPR atau PDP di kita, terus isu kedaulatan data. Jadi bakal banyak permintaan solusi AI yang patuh sama aturan lokal atau bisa dideploy di infrastruktur privat, on-premise atau private cloud. Ini nuntut AI engineer paham arsitektur multi-cloud, edge computing, sama praktek rekayasa perangkat lunak yang patuh regulasi. Jadi peran AI engineer ini bakal terus berkembang, makin strategis dan multidisiplin. oke. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, peran AI engineer modern itu orientasinya kuat banget ke aplikasi sama integrasi. Butuh fondasi software engineering yang solid, paham MLOP, plus pengetahuan AI-nya sendiri. Dan ternyata, dasar kayak matematika sama ML klasik itu tetap penting ya buat intuisi, bukan buat dihafal mati. Betul sekali. Rangkumannya pas banget. Mungkin saran praktis aja buat yang dengerin. Kalau Anda baru mulai, jangan terlalu takut sama matematika atau teori di awal. Coba mulai dari jalur aplikasi, kayak di roadmap.sh tadi, bikin proyek nyata pakai API atau model open source. Itu cara cepat dapat pengalaman dan bangun portofolio. Sendil jalan baru perdalam fundamentalnya. Tahu buat yang udah jadi software engineer. Nah, kalau Anda udah jadi software engineer, manfaatin keunggulan Anda di rekayasa sistem, arsitektur, DevOps, fokus belajar integrasi AI, MLOps, sama arsitektur kayak RAG. Anda udah punya modal banyak sebenarnya. Dan buat semua, bangun portofolio, prioritaskan MLOps, dan yang paling penting, terus belajar deh. Bidang ini geraknya cepet banget soalnya. Oke, ini benar-benar mencerahkan banget. Udah kebayang petanya. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan mungkin. Dengan model pra terlatih yang makin canggih, fokus ke integrasi, kira-kira apa nilai unik manusia AI engineer 5-10 tahun lagi? Selain cuma nyambungin pipa API, apakah kreativitasnya, penilaian etisnya, atau kemampuan mecahin masalah bisnis yang ambigu? Mana yang bakal jadi kontribusi khas manusia yang nggak tergantikan? Sesuatu buat kita pikirkan bareng ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini soal dunia AI engineer. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.